mama, Cece tuh pindah bukan berarti kita ndak sama-sama lagi. Cece milih jalan Cece sendiri karena Cece nyaman di Islam. Mulanya tuh di Alton mimpi kayak ngucap syahadat gitu. Nah terus tapi tuh mimpinya tuh jadi buat kepikiran kenapa ya bisa mimpi kayak gitu tuh. Dari mimpi itu tuh saya habis ngucap syahadat tuh kayak lagi di masjid gitu tempatnya, kayak sunyi gitu, tapi cuman saya sendiri gitu di situ, di ruangan situ kayak masjid gitu ruangannya tuh. Terus habis setelah ngucap syahadat tuh kayak ada baca, mungkin saya nggak tahu bacaan apa, cuman kayak baca kayak ngaji gitu panjang. Dan kalau memang misalnya jalannya mungkin kayak mau dipindah agama gitu tuh, coba dong mimpiin sekali lagi gitu. Terus di akhir tahun ini tuh malah mimpi lagi. Nah di mimpi yang terakhir tuh sama juga, ngucap syahadat juga. Terus setelah ngucap syahadat ada kayak ngaji gitu. Kayak akhir tahun ini benar-benar kayak bingung gitu. Terus saya tuh datang ke gereja untuk terakhir kalinya tuh kemarin Desember, tapi bukan Natal. Natal tuh emang nggak ke gereja. Itu kayak mau memastikan kayak masih ada nggak ya perasaan kayak gimana gitu kalau masuk gereja. Sekali ibadah tuh kayak rasanya kayak kosong, kayak nggak ada kayak gitu. Terus habis dari itu tuh kayak mikir, oh kayaknya memang jalannya tuh mau masuk Islam gitu. Rasanya tuh hanya agama Islam gitu yang punya aturan tata cara yang banyak banget gitu. Tapi itu logis. Beginilah kalau kita mau masukkan orang Islam, beginilah kita. Harus kita bertanggung jawab sampai dia udah bisa ngaji, bisa sholat. Paling tidaklah sholat. Kalau dia bisa sholat kan udah aman kan, kita udah masuk Islam. Bukan kita tidak bertanggung jawab. Kita udah masukkan orang Islam, kita bertanggung jawab juga. Kalau sampai dibalik lagi, siapa tanggung jawabnya? Nama saya Maria. Nama lengkap? Maria Yurike. Tapi di kampus banyak yang manggil Mia sih. Sekarang Maria aktivitasnya apa? Mahasiswa Di Untan. jurusan apa tuh? Hubungan internasional. Maria udah berapa lama masuk Islam? Udah 5 hari. Baru 5 hari. Baru 5 hari. Baru 5 hari. Tapi udah ngapain aja nih selama 5 hari? Sholat, udah belajar ngaji juga ikro. Semua ikut pengajian-pengajian. Alamat asalnya dari mana? Dari Sintang. Sintang di mana ya? Di Simpang 5, Dharma Putra. Berarti di sini di Pontianak kuliah. Kuliah. Udah mau 6 tahun sih, dari SMA soalnya. Pontianak. Iya, di Tanrai 2. Kalau di sini tinggal sama siapa? Di asrama, di kosan. Oh, di Pontianak. Berarti dari SMA tuh. Iya, Kak Maria suku apa? dari Iban, Agama aslinya apa? Katolik. Sebelum masuk agama Islam, menurut Maria agama Islam itu agama yang seperti apa? Agama yang gimana ya? Yang kayaknya banyak aturannya, tapi tuh aturannya tuh kayak melindungi gitu, misalnya dari yang berpakaian kayak gitu, terus aturan ibadahnya yang kayak harus banyak tata caranya gitu tuh. Itu kayak itu yang buat kayak tertarik ya, yang apa cuman agama, rasanya tuh hanya agama Islam gitu yang punya aturan tata cara yang banyak banget gitu. Tapi itu logis gitu. Saya tuh dari kecil tuh lingkungan hidupnya mungkin banyak di lingkungan yang Islam gitu kan, selain karena keluarga juga banyak yang Islam. Terus pertemanan di lingkungan hidup tuh banyak yang Islam. Jadi tuh sering juga dari kecil udah ikut-ikut teman-teman yang ngaji kayak gitu, ikut-ikut teman main di masjid. Terus sampai di 2023-an gitulah yang udah kayak mulai mikir kayak mau cari tahu tentang Islam lebih detail gitu, kayak dari internet gitu kan, nyari tahu kayak pelajari ya dikit-dikit gitu kan. Terus dengar ceramah ustadz di YouTube, di TikTok kayak gitu. Itu sih awal mulanya tertarik sama Islam tuh. Masya Allah. Kak Maria masih ingat ustadz siapa yang biasanya Kak Maria dengar sehingga Kak Maria akhirnya memutuskan untuk mengenal Islam? Random aja sih ustadz yang lewat aja gitu. Tapi memang nyari tuh. Emang nyari kayak
kan banyak di podcast kayak gitu. Kayak pengen tahu aja gitu. Oh, luar biasa ya. Lalu kapanlah Kak Maria mulai betul-betul tertarik mendalami agama Islam? Nah, kalau belajar tuh kayaknya di 2024 ya. Ada pemicunya enggak? Pemicunya awal mulanya tuh di Alton mimpi kayak ngucap syahadat gitu. Nah terus tapi tuh mimpinya tuh jadi buat kepikiran kenapa ya bisa mimpi kayak gitu tuh. Dari mimpi itu tuh saya habis ngucap syahadat tuh kayak lagi di masjid gitu tempatnya, kayak sunyi gitu, tapi cuman saya sendiri gitu di situ, di ruangan situ kayak masjid gitu ruangannya tuh. Terus habis setelah ngucap syahadat tuh kayak ada baca, mungkin saya nggak tahu bacaan apa, cuman kayak baca kayak ngaji gitu panjang. Nah habis itu kayak mikir kan apa ya mimpi kayak gitu tuh, terus jadi nyari tahu yang tentang mu'alaf di TikTok gitu. Terus banyak lah yang muncul alasan-alasan orang-orang mu'alaf gitu. Terus banyak alasannya tuh yang kayak buat kayak oh iya ya kenapa ya di agama yang ini tuh nggak kayak gini tapi di Islam tuh kayak gini, padahal kan lebih bagus kayak yang di Islam gitu. Nah habis itu tuh kayak bilang kalau memang misalnya jalannya mungkin kayak mau dipindah agama gitu tuh coba dong mimpiin sekali lagi gitu. Terus di akhir tahun ini tuh malah mimpi lagi. Nah di mimpi yang terakhir tuh sama juga, ngucap syahadat juga. Terus setelah ngucap syahadat ada kayak ngaji gitu. Terus adalah nge-share ke teman kayak gitu tuh, kayak ngasih tahu aku ada mimpi kayak gini loh, udah 2 kali gitu. Terus kayak teman-teman bilang cari tahu aja dulu, siapa tahu belajar gitu, terus nanti tertarik. Terus kayak akhir tahun ini benar-benar kayak bingung gitu. Terus saya tuh datang ke gereja untuk terakhir kalinya tuh kemarin Desember, tapi bukan Natal tuh emang nggak ke gereja. Itu kayak mau memastikan kayak masih ada nggak ya perasaan kayak gimana gitu kalau masuk gereja. Sekali ibadah tuh kayak rasanya kayak kosong, kayak nggak ada kayak gitu. Terus habis dari itu tuh kayak mikir oh kayaknya memang jalannya tuh mau masuk Islam gitu. Di situ saya hubungin teman saya, kasih tahu kayak gitu mau belajar Islam. Terus itu mutusin mu'alaf. Tapi awalnya mau konsul dulu kali ya? Iya, cerita konsul-konsul ke teman gitu sih. Oh, lebih ke teman-teman ya? Memang ada beberapa teman-teman yang menguatkan Maria untuk belajar Islam? 2 orang doang sih, karena kayak nyari yang teman yang emang agak ngerti agama gitu kan. Jadi saya nanya ke mereka. Lalu apalah respon mereka setelah mereka tahu Maria tertarik belajar Islam? Mereka senang sih. Nah kayak, padahal kan dari dulu dari SMA gitu kan sering kayak misalnya pakai kerudung kayak gitu-gitu kan. Terus sering main kayak gitu. Terus mereka kan sering kayak bercandain, ayo syahadat ya kayak gitu. Terus senang akhirnya sekarang tuh beneran gitu bisa dapat syahadat. Sekarang kan Maria udah masuk Islam, apalah respon mereka? Senang. Bisa nggak Maria gambarkan senangnya itu seperti apa? Senangnya tuh rasanya gimana ya? Apalagi kalau misalnya pas mau sholat atau wudhu tuh kayak senang ya ngelakuin kegiatan itu, kayak tenang gitu. Kayak rasanya setiap kali mau habis sholat gitu tuh kayak sejuk kayak gitu. Kayak enak aja pikiran kayak gitu. Kayak beda dulu sama perasaannya waktu kayak ke gereja dulu tuh kayaknya tuh nggak pernah ngerasa kayak gini gitu, perasaannya senangnya tuh beda. Maria kepikiran gak sih? Kan kemarin itu kebetulan syahadatnya pas di momen pengajian mu'alaf. Nah, kepikiran gak sampai sejauh ini? Nggak. Kayak nggak nyangka aja kayak awal tahunnya bakal gini baru rasanya. Kalau orang tua ada masalah nggak? Kalau mungkin mereka tetap, namanya orang tua ya, tetap ada mungkin marahnya dikit kayak gitu sih. Tapi udah siap lah sama respon mereka, mungkin kayak kaget atau marah gitu. Paling bertanya kenapa gitu. Udah siap sih untuk kayak jelasin alasan-alasannya. Kan orang tua belum tahu ya, karena Maria kemarin bilang masuk Islamnya diam-diam. Nah, kalau seandainya orang tua nonton video ini, mungkin ada yang mau disampaikan sama Maria. Untuk mama, Cece tuh pindah bukan berarti kita nggak sama-sama lagi. Cece milih jalan Cece sendiri karena Cece nyaman di Islam. Cece pindah bukan karena
dipaksa orang atau siapapun yang nyuruh gitu tuh nggak ada. Mama kan tahu di keluarga kita banyak yang Islam, jadi dari kecil juga sering di lingkungan yang Islam. Cici juga pernah TK Islam, jadi nggak heran rasanya kalau Cici tertarik, punya rasa ketertarikan yang besar ke Islam. Terus sekarang di umur Cici yang udah cukup dewasa lah, Cici bilang kan 21 tahun ini juga mau 22 tahun, Cici mutusin untuk milih jalan hidup Cici sendiri gitu. Tapi bukan berarti Cici mau jadi anak durhaka dengan pindah kayak gitu, enggak. Cici tetap jadi anak mama, tetap sayang sama orang tua juga, cuman berbeda agama aja sekarang. Masya Allah. Ya, semoga orang tua Kak Maria menerima ya. Oh ya Kak Maria, kan Kak Maria pasti punya teman-teman yang non-muslim juga kan? Punya. Nah, itu kalau mereka tahu gimana? Mungkin responnya bakal kayak ya sama kaget juga gitu sih. Tapi ya kan punya alasan tersendiri lah untuk ngambil keputusan. Ini tuh udah dipikir panjang, udah tahu lah resiko-resikonya. Teman-teman udah pada tahu? Teman-teman baru beberapa yang tahu. Oh iya, Kak Maria sendiri cita-citanya jadi apa ya? Karena mau pengusaha, pengen punya kos-kosan atau kontrakan. Karena kan itu rasanya semua orang tuh pasti bakal nyari kontrakan, kosan gitu ya di daerah-daerah kota kan. Jadi pasti usaha yang bagus gitu. Tambah lagi Maria ngekos ya? Iya, sama saya ngekos. Paham. Mayul mungkin ada yang sama yang teman. Saya itu kalau yang mulai baru ini kadang saya itu terharu gitu Bang, sedih. Saya hanya takut yang udah masuk Islam nanti dia kembali lagi gitu. Karena saya kan lapangan, jadi tahu di mana-mana mualaf tuh kadang mereka tuh masuk kan di Islam, udah masuk Islam nggak pernah dibina. Akhirnya dia tuh bingung juga kan. Iya. Akhirnya balik lagi. Itu yang saya takutkan. Maka Maria ini saya selalu membawa, kalau ada pengajian di mana-mana saya bawa terus gitu. Jangan sampai dia balik lagi gitu. Kalau dia merasa tidak ada pembinaan, tidak ada siapa-siapa bini dia, kan otomatis dia bingung kan. Saya udah mau masuk Islam, mau diapain sekarang nih? Iya. Sholat tak bisa, ngaji tak bisa kan. Jadi bingung kan, nggak tahu apa-apa. Maka dari itu saya tuh selalu bawa Maria ini supaya dia bisa sholat, bisa ngaji. Mudah-mudahan dia bisa ngaji, dia masih muda, pasti dia bisa. Ya, pasti bisa. Maka dari itu kalau kita udah masukkan di Islam, kita harus bertanggung jawab. Bukan kita masuk Islam, saya udah masuk ke Islam, saya lepaskan ya. Iya. Macam udah masuk kan lepas, macam ayam melepas kan. Jadi tidak peduli gitu. Saya itu tidak mau. Saya tidak mau seperti itu. Saya kalau kita udah masuk di Islam, kita sampaikanlah dia bisa mandiri. Udah ada imannya. Dia kalau imannya udah ada, sudah bisa bersolat, mengaji apa, otomatis dia bisa jalan sendiri. Tidak bekal dia kembali dengan agamanya. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak tahu apa-apa, kan lama-lama anda pikir juga kan. Saya selama ini ngapain ya? Udah masuk Islam. Oh nggak tahu apa-apa kan, dari situ kan saya juga seperti itu dulunya. Maka dari itu kalau udah ada mualaf baru itu saya ini ya cepat-cepat saya itu membantu dia apa yang bisa saya bantu gitu ya. Macam kawan-kawan saya beritahu Maria nih baju pun nggak ada kan, dia baru ganti agama kan, otomatis bajunya kan nggak ada yang panjang-panjang kan. Jadi saya kasih tahu teman-teman. Jadi teman-teman beri nih, berikan dia. Jadi kan dia nggak mungkin langsung beli, dia kan masih kuliah kan. Kecuali dia udah kerja kan bisa beli sendiri ya. Jadi itu aja saya itu beritahu kawan-kawan dia masih baru, kita perlu bantu dia. Gitu Bang. Kalau bantu yang udah lama-lama kan ya karena dia nak mau ngaji, macam mana kita nak bantu lagi kan yang lama itu. Kalau baru ini kita harus cepat merangkul dia supaya jangan dia tetap bisa kuat dengan agama Islamnya. Beginilah kalau kita mau masukkan orang Islam, beginilah kita. Harus kita bertanggung jawab sampai dia udah bisa ngaji, bisa sholat. Paling tidaklah sholat. Kalau dia bisa sholat kan
udah aman kan, kita udah masuk Islam. Bukan kita tidak bertanggung jawab. Kita udah masukkan orang Islam, kita bertanggung jawab juga. Kalau sampai dibalik lagi, siapa tanggung jawabnya? Kalau tidak kita kan, dari situlah. Saya itu kalau udah masuk Islam, biasa yang lain-lain masuk Islam udah dimasukkan. Bu Yuli, saya tidak pandai ngaji, tidak pandai sholat, tidak bisa apa-apa. Kenapa kau masuk Islam kok tidak bisa apa-apa? Tidak ada yang bina. Dari situlah. Saya itu tidak mau seperti itu. Kalau saya masih hidup, tetaplah saya berjuangkan untuk mualaf. Hanya itu aja. Mungkin itu cerita yang dapat saya sampaikan hari ini untuk saudara seiman.